Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai buku Tarif Kepabeanan Indonesia bersama saya Astrid Faradisti. Semoga bermanfaat. Ikatlah ilmu dengan tulisan, sehingga teman-teman jangan lupa siapkan pena dan juga kertas untuk mencatat sesuatu yang dianggap penting. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau biasa dikenal dengan BTKI adalah buku yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia, meliputi ketentuan untuk menginterpretasi Harmonized System atau KUMHS, kemudian catatan dan struktur klasifikasi barang yang disusun berdasarkan Harmonized System atau HS dan Asian Harmonized Tariff Nomenclature atau AHTN. Harmonized System adalah nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia berdasarkan International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System dan digunakan untuk keperluan tarif, statistik, rules of origin, pengawasan komoditi impor atau ekspor, dan keperluan lainnya. Harmonized System ini atau HS terdiri dari penomoran barang sampai tingkat ke-6 atau 6 digit. Kemudian KUMHS, catatan bagian, catatan bab, dan catatan subpos yang mengatur tentang pengklasifikasian barang. Sementara itu, Asian Harmonized Tariff Nomenclature adalah sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam pada penomoran sampai dengan tingkat ke-8 atau 8 digit di seluruh negara anggota ASEAN berdasarkan protokol governing the implementation of AHTN. AHTN dibahas dalam forum AHTN Task Force dan disusun berdasarkan kepentingan masing-masing negara ASEAN. Nah, struktur BTKI ini disusun berdasarkan HS dan AHTN. Besaran tarif bea masuk dan pos tarif yang ada di dalam BTKI ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan disusun berdasarkan masukan dari kementerian dan instansi terkait, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan POM, dan instansi pemerintah terkait lainnya. Pada tanggal 26 Januari 2017 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 6/PMK.010/2017 tentang penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. PMK ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2017. Nah, PMK ini merupakan dasar hukum penggunaan BTKI 2017 dan mulai tanggal 1 Maret 2017 semua pengisian pemberitahuan pabean wajib menggunakan HS kode dengan 8 digit. Dalam PMK 6/PMK.010/2017 tentang BTKI 2017 ini berisi 3 lampiran, yaitu lampiran yang pertama tentang ketentuan umum untuk menginterpretasi Harmonized System atau KUMHS. Di lampiran kedua itu adalah catatan bagian, catatan bab, dan catatan subpos, dan di lampiran ketiga ada struktur klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk. Bagi penggerak kegiatan ekspor maupun impor atau perdagangan internasional, kode Harmonized System ini sangat penting karena kode ini menentukan regulasi tentang besaran biaya pajak dan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. Harmonized System ini berfungsi atau digunakan sebagai dasar untuk tarif bea cukai, rules of origin, kumpulan pajak internal, tarif transport dan statistik, kumpulan statistik perdagangan internasional, bidang kontrol dan prosedur cukai, pemantauan atas kontrol barang, kemudian negosiasi dalam perdagangan. Nah, secara spesifik, kode HS atau BTK ini digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, bea masuk, bea keluar, bea masuk anti-dumping, kemudian PPh 22, PPN, dan PPNBM, serta pemberitahuan pabean dan lainnya. Sistem penomoran HS ini dibagi menjadi bab 2 digit, kemudian pos 4 digit, dan sub pos 6 digit. Bab menjelaskan tentang klasifikasi barang yang ditunjukkan melalui 2 digit angka pertama. 2 digit angka berikutnya atau 4 digit angka pertama menunjukkan heading atau pos pada bab yang dimaksud sebelumnya. Kemudian di 6 digit angka pertama menunjukkan subheading atau subpos dan bab yang dimaksud. Kemudian 8 digit teks AHTN. 8 digit teks pertama adalah pos yang berasal dari teks AHTN. Kemudian 10 digit pos tarif BTBMI. 10 digit angka tersebut menunjukkan tarif nasional yang diambil dari BTBMI. Nah, pos tarif ini menunjukkan besaran pembebanan bea masuk, PPN, PPNBM atau cukai, serta ada tidaknya peraturan tata niaganya. Untuk mengetahui kode HS
Nah, kita dapat melihatnya pada 3 portal. Yang pertama, melalui portal INSW dari Kementerian Keuangan. Yang kedua, dari Kementerian Perdagangan melalui portal Inatrade. Dan yang terakhir, melalui Dirjen Bea Cukai melalui portal BTKI. Sebagai contoh, ini adalah langkah-langkah untuk mencari HS kode di portal BTKI. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke situs resminya yaitu beacukai.go.id/btki. Kemudian pada kolom HS kode kita pilih uraian dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam kolom di sampingnya, di samping uraian dalam bahasa Indonesia kita ketik misalnya kita mau mencari barang-barang yang berhubungan dengan tekstil. Nah, kita search lah itu tekstil, kemudian kita submit. Nah, nanti akan muncul HS kodenya. Nah, di dalam HS kode ini kita dapat melihat banyak informasi dari konten yang kita buat, yaitu tekstil yang memuat keterangan tarif bea masuk dari masing-masing kode HS. Nah, jadi ini dia bentukan dari yang kita search tadi. Nah, di yang kolom yang pertama itu adalah HS kodenya, kolom yang kedua itu adalah bea masuknya, kemudian di kolom yang ketiga adalah ciri-ciri atau uraian-uraiannya, di kode yang selanjutnya itu ada peraturan Menteri Keuangan dasar hukumnya bla bla bla. Nah, yang paling penting itu adalah kode HS, kemudian bea masuknya berapa dan deskripsi dari barang yang kita cari apa. Jadi misalnya yang kita cari itu yang kita mau lihat bea masuknya berapa itu adalah barang yang di nomor pertama. Oh, berarti bea masuknya adalah 5%. Gitu, teman-teman. Sekian dulu pembahasan kita tentang BTKI dan bagaimana cara mencari HS kode. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.